Halo Sobat Pengadaan, perkenalkan nama saya John Sutrisno Tunip, CPNS Alih Pertama JPBBJ di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk memulai sebuah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik untuk tender maupun non-tender, akan dimulai oleh PPK di dalam mempersiapkan persiapan pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama, mengupload rincian APS, yang kedua, mengupload dokumen KAK atau spesifikasi teknis dan gambar, yang ketiga, mengupload dokumen rancangan kontrak, dan yang keempat, memilih KUPBBJ yang selanjutnya akan didelegasikan kepada Pokja Pemilihan untuk paket tender, serta memilih pejabat pengadaan untuk paket non-tender. Selanjutnya, di dalam penginputan rincian APS pada aplikasi SPC versi 4.4 ada fitur barunya loh, yaitu yang pertama kunci baris dan yang kedua adalah pembulatan nilai APS. Untuk informasi lebih lengkapnya, simak terus video tutorial berikut ini. Halo Sobat Pengadaan, sebelum kita masuk ke langkah-langkah penginputan, pemaketan tender maupun non-tender, alangkah baiknya kita melihat kembali materi dasar di dalam persiapan pengadaan barang jasa. Untuk metode pemilihan penyedia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dan yang kedua adalah untuk jasa konsultansi. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dibagi menjadi 5 metode pemilihan penyedia. Yang pertama yaitu e-purchasing, merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem e-katalog atau toko daring. Yang kedua adalah pengadaan langsung, dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga adalah penunjukan langsung, dilaksanakan dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Yang keempat adalah tender cepat, dilaksanakan dalam hal pelaku usaha terkualifikasi di dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau yang disingkat adalah SIKAP, dengan ketentuan spesifikasi teknis dan volume sudah jelas atau rinci. Dan yang terakhir adalah metode pemilihan tender, dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Yang kedua untuk jasa konsultansi dibagi menjadi 3 metode pemilihan penyedia. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Yang kedua adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah penunjukan langsung, dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, di dalam menetapkan persiapan pengadaan barang jasa, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah daftar barang atau jasa dalam e-katalog. Yang kedua adalah kriteria barang atau jasa untuk keadaan tertentu. Yang ketiga adalah nilai paket pekerjaan. Dan yang keempat adalah jenis barang atau jasa. Selanjutnya di dalam persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia, PPK atau PPTK menetapkan yang pertama adalah spesifikasi teknis atau KAK, yang kedua harga perkiraan sendiri atau APS, dan yang ketiga adalah rancangan kontrak. Di dalam menyusun spesifikasi barang atau jasa, PPK harus menggunakan produksi dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, serta boleh menyebut merek dalam hal komponen barang atau jasa, suku cadang, bagian dari suatu sistem yang sudah ada, atau barang jasa dalam katalog elektronik. Selanjutnya adalah penetapan spesifikasi teknis. Paling sedikit berisi yang pertama mutu kualitas,
yang kedua jumlah, yang ketiga adalah waktu, dan yang keempat adalah pelayanan. Spesifikasi teknis ini merupakan istilah yang biasa digunakan di dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Selanjutnya adalah penetapan KAK. KAK ini berisi paling sedikit, yang pertama, uraian pekerjaan, yang kedua adalah waktu pelaksanaan, yang ketiga adalah spesifikasi teknis jasa konsultansi, yang keempat adalah sumber pendanaan, dan yang terakhir adalah perkiraan biaya pekerjaan. KAK merupakan istilah yang biasa digunakan di dalam pengadaan jasa konsultansi. Selanjutnya kita akan melihat jenis kontrak dibagi menjadi 4 kategori. Untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, yaitu yang pertama, kontrak lamsam. Kontrak lamsam ini merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang sudah pasti dalam batas waktu tertentu. Yang kedua adalah harga satuan. Kontrak harga satuan merupakan kontrak dengan volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Yang ketiga adalah gabungan lamsam dan harga satuan, yaitu sebagian pekerjaan menggunakan kontrak lamsam dan untuk lainnya menggunakan kontrak harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat adalah kontrak payung. Kontrak payung berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Yang kelima adalah biaya plus imbalan, merupakan kontrak dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan biaya aktual plus imbalan dengan persentase yang tetap. Selanjutnya kita lihat jenis kontrak pada jasa konsultansi non-konstruksi. Yang pertama adalah lamsam, yang kedua adalah kontrak waktu penugasan, merupakan kontrak jasa konsultansi yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Yang ketiga adalah kontrak payung. Contohnya adalah konsultan hukum, di mana waktu pelaksanaan hukumnya belum bisa dipastikan. Untuk konsultansi konstruksi, yang pertama adalah kontrak lamsam. Contohnya adalah jasa perencanaan DED Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Yang kedua adalah waktu penugasan. Untuk pekerjaan konstruksi, yang pertama itu kontrak lamsam, yang kedua adalah kontrak harga satuan, yang ketiga adalah gabungan lamsam dan harga satuan, yang keempat adalah putar kunci, dan yang kelima adalah biaya plus imbalan. Demikian Bapak Ibu beberapa materi dasar di dalam persiapan pengadaan barang dan jasa. Untuk materi lengkapnya akan saya lampirkan linknya di deskripsi. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama, yaitu melakukan penginputan pemaketan untuk tender. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari penginputan pemaketan tender menggunakan aplikasi SPSC versi 4.4. Langkah yang pertama adalah kita membuka website LPSC Kabupaten Serang. Dalam hal ini saya akan menggunakan versi latihan untuk aplikasi SPSC versi 4.4. Klik tombol login pada pojok kanan atas. Selanjutnya akan muncul tampilan pilih jenis user. Kita pilih yang non penyedia. Klik non penyedia. Langkah selanjutnya adalah masukkan user ID PPK, lalu klik login. Langkah selanjutnya kita masukkan password dan isi kode keamanan.
Masukkan kode keamanan. Klik login. Langkah selanjutnya, pada saat Bapak Ibu berhasil masuk ke halaman beranda PPK, akan muncul notifikasi konfirmasi untuk melengkapi data e-kontrak. Lalu Bapak Ibu klik setuju. Langkah selanjutnya adalah pilih menu daftar paket dan klik tombol buat paket. Sekedar informasi buat Bapak Ibu, apabila tidak melengkapi data e-kontrak, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan melengkapi data e-kontrak dengan nomor e-kontrak sebagai berikut. Maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan untuk membuat paket tendernya. Oke, kita kembali melanjutkan membuat paket. Klik buat paket. Langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke halaman daftar rencana pengadaan. Kita pilih KLPD-nya. Dalam hal ini saya menggunakan versi latihan, maka saya memilih pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang. Lalu kita pilih tahun anggaran. Kita pilih satuan kerjanya. Selanjutnya kita menentukan metode pemilihannya. Untuk latihan kali ini saya akan membuat paket rehabilitasi berat gedung kantor Bapeda Kota Pangkal Pinang dengan nilai pagu anggaran 600 juta rupiah. Metode pemilihannya adalah tender. Maka saya akan memilih metode pemilihan tender. Lalu saya checklist nama paketnya. Lalu klik buat paket. Akan muncul tampilan apakah benar ini paket Anda, maka klik OK. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu masuk ke halaman daftar edit paket. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan edit paket. Yang pertama, apabila ingin melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, maka dapat mengklik tambah rencana pengadaan. Apabila ingin merubah RUP, maka klik update rencana pengadaan. Kita juga bisa untuk merubah nama paket dan juga untuk menambah lokasi. Dalam hal ini tidak ada yang saya ingin edit atau saya rubah, maka klik selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan mengisi dan mengupload dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah mengisi rincian APS. Klik rincian APS. Maka Bapak Ibu akan masuk kepada tampilan rincian APS. Untuk mengisi rincian APS ada dua cara, yaitu yang pertama mendownload template rincian APS, lalu mengisi rincian APS pada template yang telah di-download dan mengupload kembali rincian APS yang telah kita isi. Atau cara yang kedua adalah mengisi langsung pada kolom yang telah tersedia. Dalam hal ini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan langsung mengisi pada kolom yang tersedia. Pada kali ini saya juga akan mencontohkan hanya untuk pada pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan persiapan. Untuk pekerjaan pendahuluan merupakan judul tidak memiliki satuan dan volume, maka saya akan checklist kunci baris. Di dalam aplikasi SPC versi 4.4, dengan kita menceklis kunci baris,
Maka untuk kolom satuan, volume, harga atau biaya, pajak, dan total akan kosong atau tidak dapat diisi. Untuk pekerjaan pendahuluan kita isi item-item kegiatannya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengisi rincian APS, di dalam aplikasi SPC versi 4.4 juga ada fitur baru yang namanya pembulatan. Kita klik pembulatan. Pembulatan ini adalah agar nilai APS kita tidak ada yang nilai desimal. Misalnya saya akan mencontohkan untuk melakukan pembulatan terhadap nilai APS ini menjadi 56.573.000. Checklist. Saya menyadari bahwa pembulatan nilai APS di atas sudah sesuai dengan nilai APS saya. Lalu klik simpan. Maka secara otomatis nilai APS akan mengalami pembulatan. Lalu klik simpan. Maka data APS kita telah tersimpan. Klik kembali. Berikut ini adalah tampilan APS yang telah kita isi. Langkah selanjutnya kita akan mengupload dokumen persiapan pengadaan. Yang pertama kerangka acuan kerja atau KAK atau spesifikasi teknis dan gambar. Untuk paket yang kita buat adalah paket pekerjaan konstruksi, maka istilah yang digunakan adalah spesifikasi teknis, bukan KAK. Klik tombol upload, maka kita akan berada pada tampilan untuk mengupload spesifikasi teknis dan gambar. Perhatikan petunjuk untuk mengupload spesifikasi teknis dan gambar. Khusus untuk jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, silakan upload bagian dari spesifikasi teknis, yaitu yang terdiri dari spesifikasi bahan bangunan konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi dan bangunan, spesifikasi proses kegiatan, spesifikasi metode kerja atau pelaksanaan konstruksi, dan spesifikasi jabatan kerja konstruksi, dan atau gambar di sini. Bapak Ibu, sebelum kita mengupload dokumen spesifikasi teknis dan gambar, saya ingin menampilkan beberapa format spesifikasi teknis yang akan kita upload. Untuk spesifikasi umumnya, formatnya adalah seperti ini: ketentuan umum pelaksanaan dan persiapan dan pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya. Selanjutnya kita akan lihat ini format spesifikasi bahan yang terdiri dari standar bahan, bahan yang digunakan,
pemeriksaan bahan-bahan, penyimpanan bahan dan material, dan sebagainya. Kita lihat lagi format untuk spesifikasi teknis kegiatan, yaitu terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, nama organisasi pengadaan barang dan jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, ruang lingkupnya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, persyaratan kualifikasi, personel inti, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, identifikasi bahaya yang harus dijelaskan dalam rencana tindakannya dalam RKK, daftar peralatan, laporan pekerjaan, catatan, dan sebagainya. Oke, kita mulai untuk mengupload spesifikasi teknisnya. Kita klik tombol upload. Lalu kita mengupload gambar. Setelah kita mengupload dokumen spesifikasi teknis dan gambar, maka klik close. Berikut ini tampilan setelah kita mengupload dokumen spesifikasi teknis dan gambar, maka ada tanda checklist di sini. Yang kedua, kita akan mengupload dokumen rancangan kontrak. Klik tombol upload. Perhatikan petunjuk untuk mengupload dokumen rancangan kontrak. Bagian dari rancangan kontrak adalah surat perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, dan syarat-syarat umum kontrak. Saya ingin menampilkan format dari surat perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, dan syarat-syarat umum kontrak. Untuk surat perjanjian, berikut ini adalah contoh formatnya. Yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara PPK dan direktur dari pemenang pemilihan penyedia. Untuk paket tender, maka menggunakan bentuk kontrak surat perjanjian. Selanjutnya kita akan lihat syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak. Berikut ini adalah format untuk syarat-syarat khusus kontrak. Formatnya sudah ada di Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Dan kita akan lihat format untuk syarat-syarat umum kontrak. Format ini akan saya lampirkan di link deskripsi. Oke, selanjutnya kita mulai mengupload dokumen rancangan kontrak. Klik tombol upload. Pilih untuk rancangan surat perjanjian. Kita upload untuk SSKK-nya dan SSUK. Klik open. Setelah kita mengupload dokumen rancangan kontrak, lalu kita klik close. Maka akan muncul tampilan bahwasanya kita telah mengupload dokumen rancangan kontrak berupa checklist. Untuk informasi lainnya ini adalah opsional
Dalam hal ini kita tidak ada informasi lainnya yang harus kita upload, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memilih UKPBJ. Klik pilih UKPBJ. Bapak Ibu bisa mencari UKPBJ. Setelah Bapak Ibu sudah menemukan kepala unit PBJ-nya, maka Bapak Ibu klik pilih. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis kontraknya. Dalam hal ini, karena perhitungan volumenya dan spesifikasi teknisnya adalah masih perkiraan, maka kita menggunakan jenis kontrak harga satuan. Selanjutnya kita klik simpan dan membuat paket. Akan ada tampilan data paket berhasil tersimpan. Selanjutnya Bapak Ibu klik daftar paket. Maka kita telah berhasil membuat paket tender rehabilitasi berat gedung kantor Bapeda Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya paket yang telah kita buat ini akan dilanjutkan oleh Kepala UKPBJ yang akan didelegasikan kepada Pokja Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan penyedia. Demikian cara penginputan pemaketan tender menggunakan aplikasi SPC versi 4.4. Semoga video tutorial ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Salam sehat, sukses selalu, salam pengadaan.